Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita kepada Allah kita yang hidup. Haleluya. Jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami merindukan Engkau, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau baik. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Maju Selangkah Lagi. Apakah harapan Bapak Ibu Saudara di tahun yang baru ini? Banyak orang menjawab, semoga tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sebagian besar orang yang saya temui memiliki keinginan yang sama, menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tidak ada orang yang ingin berjalan di tempat, tidak ada orang yang mau berdiri di titik yang sama terus, bahkan mengalami kemunduran. Semua orang ingin mengalami kemajuan dalam hidupnya. Betul Bapak Ibu Saudara? Nah, tetapi kemajuan tidak otomatis terjadi. Kemajuan ini perlu kita usahakan. Dan setiap orang memiliki garis awal yang berbeda-beda, maka kemajuannya pun tidak bisa disamaratakan. Contohnya, di dalam hidup kerohanian kita, yang tahun lalu masih belum bisa berkomitmen untuk rutin ibadah, tahun ini ingin rutin ibadah dan mengikuti homesel. Yang tahun lalu masih belum rutin membaca firman Tuhan, tahun ini berkomitmen untuk rutin membaca firman Tuhan setiap hari. Yang tahun lalu masih belum melayani Tuhan, tahun ini kita memberikan diri untuk melayani Tuhan. Yang tahun lalu sudah melayani Tuhan, tahun ini kita lebih sungguh lagi dalam melayani Tuhan dan melakukan panggilan-panggilan Tuhan di dalam hidup kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita buat kemajuan di dalam hal-hal rohani kita di tahun yang baru ini. Maka hal-hal jasmani akan secara otomatis mengikuti. Jangan kita kejar akibatnya, tetapi kita harus kejar sebabnya Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 18 ayat 26 dikatakan terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia Bapak Ibu. Sudah seharusnya kita berlaku setia kepada Tuhan karena kita semua adalah hamba Tuhan. Pasti Bapak Ibu bingung dengan perkataan saya ini. Tidak hanya pendeta yang disebut hamba Tuhan Bapak Ibu. Mari kita buktikan di dalam Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Semua orang yang percaya adalah hamba Tuhan. Apa kewajiban seorang hamba? Tentu kewajiban seorang hamba adalah melayani tuannya. Jadi semua orang Kristen sebetulnya dipanggil untuk melayani Tuhan. Maka dari itu ayo saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum melayani Tuhan, kita sama-sama mau belajar merendahkan diri dan melayani Tuhan. Ambil langkah yang baru di tahun yang baru, mari kita maju selangkah lagi. Jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Kalau Tuhan menggerakkan hati kita untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan, mari kita lakukan. Kita ambil langkah untuk maju. Jangan kita menunda-nunda lagi. Siapa tahu langkah ini menjadi titik balik untuk hidup kita sendiri, ataupun kita mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi hidup orang lain. Kita mau lihat seorang tokoh dalam Alkitab yang jarang sekali diangkat, namun kita dapat menjadikan dia sebagai teladan ketaatan. Saya bacakan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 1-12. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka
dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat. Selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Puji Tuhan. Dan kita tahu akhirnya Bapak Ibu, Ananias pun taat. Saulus dapat melihat lagi dan ia menjadi Rasul Paulus yang dipakai Tuhan dengan luar biasa hebatnya. Pagi hari ini kita tidak sedang membicarakan Paulus, tetapi saya ingin kita berfokus kepada Ananias yang jarang kita bahas. Mari kita baca lagi di ayat yang ke-10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Apa respon pertama Ananias yang dicatat di dalam Alkitab saat ia dipanggil Tuhan? Ananias menjawab, "Ini aku, Tuhan." Bapak Ibu, seringkali Tuhan mau memakai orang-orang yang biasa, yang bersedia untuk dipakai Tuhan. Ananias ini adalah gambaran dari kita semua. Orang-orang percaya yang biasa, bukan rasul yang hebat-hebat Bapak Ibu. Ananias pun sempat takut, ragu, dan enggan. Bayangkan saja Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya disuruh oleh Tuhan untuk menghadapi seorang yang ganas, yang membunuh anak-anak Tuhan. Namun apa respon Ananias? Ia mau keluar dari zona nyaman. Ia mau taat dan ia bersedia dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bukankah seringkali kita seperti Ananias ini? Tuhan mau memakai kita, tapi kita di dalam hati kita takut dan ragu. Apa benar Tuhan? Apa iya aku bisa? Apakah aku ada waktu? Kalau nanti di depan aku menemui masalah, bagaimana Tuhan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan, ayo kita maju selangkah lagi. Jangan mau kita berjalan di tempat. Jangan mau kita begini-begini saja. Jangan mau kita sama seperti tahun yang lalu. Biarkan Tuhan yang memimpin langkah kita di tahun yang baru ini, sesuai dengan kehendak-Nya. Kita mau taat, kita mau maju selangkah lagi bersama dengan Tuhan.
Bahkan kita akan melangkah beratus-ratus, bahkan beribu-ribu langkah. Asal bersama dengan Tuhan, pasti kita akan menang di tahun yang baru ini. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah datang pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau menjawab Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau maju, melangkah maju bersama dengan Engkau, mengikuti arahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kami akan menang di tahun yang baru ini bersama-sama dengan Engkau sebagai penuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.